seantero Bumi Selampar dan sekitarnya, untuk seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas, dimanapun Anda berada dan apapun aktivitas Anda siang hari ini, apapun itu aktivitasnya baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Siang hari ini seperti biasa bersama saya Linda Ali di program Bising Bincang Siang kita di edisi hari Kamis 3 Oktober 2024. Program Bising yang seperti hari-hari sebelumnya di sini di studio Radio Darussalam telah hadir narasumber kita yang akan memberikan materi lebih jelas, lebih lengkap dan tentunya lebih akurat untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas dimanapun Anda berada. Baik melalui 97,1 Radio Darussalam yang dipancarkan dari kawasan Agropolitan Center Muara Bliti. Tidak lupa juga saya memberikan informasi untuk Anda, jangan lupa buka Play Store-nya, download aplikasi Radio Darussalam Kabupaten Musirawas. Di sana begitu banyak informasi-informasi yang tentunya sangat Anda butuhkan. Baik, langsung saja di siang hari ini saya akan memperkenalkan narasumber yang telah hadir di studio Radio Darussalam dari DPP KB Kabupaten Musirawas dan tentunya seperti biasa yaitu dari penyuluh KB. Kalau kemarin ada dari Tugu Mulyo, ada dari Muara Pakitan, ada dari Tuah Negeri dan kali ini ada dari Muara Klingi. Langsung saja saya sapa, assalamualaikum untuk Mbak Putri ya, Mbak Putri. Saya panggil Mbak aja ya, karena masih muda ya. Suaranya agak dekat dengan mic Mbak. Oke, Mbak Putri apa kabarnya siang hari ini? Iya, kabar saya baik. Baik ya, saya dipanggil Ibu serasa. Oke Mbak Putri, mudah-mudahan siang hari ini kita sudah siap memberikan materi ya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas dan tentunya kaum ibu-ibu nih, terutama ibu-ibu muda. Nah, tidak hanya Mbak Putri loh, di sini juga ada narasumber kami yaitu Mbak Megawati. Apa kabar Mbak Megawati? Alhamdulillah, sehat walafiat. Hai. Hai. Hanya manis ya kayak gelaren. Oke, Mbak Mega ini juga merupakan penyuluh KB ya dari Muara Klingi. Nah, di siang hari ini kita akan menyampaikan temanya yaitu KB metode kontrasepsi jangka panjang. Seperti apa sih? Sepanjang apa sih jangkanya? Kita ingin tahu ini, terutama untuk ibu-ibu muda yang mungkin wawasannya atau pengetahuannya seputar KB ini masih minim ya. Ibu-ibu muda lain, kalau ibu-ibu yang sudah punya buah hati lebih dari 3 atau bahkan lebih dari 2 mungkin sudah memahami dan mungkin juga sudah ada tempat-tempat untuk mereka berkonsultasi. Kemudian kontrasepsi seperti apa, manfaatnya apa, kegunaan bagaimana, dan apapun ada efek sampingnya seperti apa nanti akan dijelaskan secara langsung dari pemateri kami yang siang hari ini telah hadir di studio Radio Darussalam. Oke pendengar, langsung saja seperti janji saya tadi untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas, pemateri kami akan menyampaikan KB metode kontrasepsi jangka panjang. Nah mungkin dari Mbak Putri atau Mbak Megawati dulu nih. Mbak Putri, oke boleh Mbak Putri menjelaskan? Ya, selamat siang semua pendengar. Di sini kami penyuluh KB Kecamatan Muara Klingi akan memaparkan tentang KB metode kontrasepsi jangka panjang. Metode kontrasepsi jangka panjang itu adalah suatu alat KB kontrasepsi yang jangka panjang, di mana efektivitasnya itu tinggi karena dia tahan lama seperti itu ya. Dia itu jangka waktunya tahunan, ada yang 3 sampai 10 tahun seperti itu. Oke, jangkanya 3 sampai 10 tahun. Iya. Oke, kemudian? Kemudian MKJP itu sendiri manfaatnya seperti kita tahu ya Kak, dia itu efektivitasnya tinggi karena dia jangka waktunya lama, jadi kita tidak perlu memakainya setiap hari seperti kayak pil yang rutin harus dipakai setiap hari karena ini jangka waktunya tahunan seperti itu. Oke, tahunan ya. Nah, terus manfaat dari MKJP itu apa? Ya, seperti kita tahu kalau misalnya namanya kontrasepsi ya Kak, itu pasti untuk menunda kehamilan seperti itu. Oke. Jadi banyak macam ya tentunya ya untuk menunda kehamilan dengan menggunakan kontrasepsi. Ya. Kontrasepsi ini sendiri terdiri ada berapa macam atau berapa jenis dari MKJP itu? Ya, kalau dari MKJP ini sendiri banyak jenisnya ya Kak. Yang pertama itu ada IUD, intrauterine device,
Kalau IUD itu sendiri yaitu Iya. KB atau alat kontrasepsi yang berbentuk huruf T yang Mhm. dipasang di mulut rahim. Oke, kalau tidak salah dulu ada yang bentuk S ya? Ya itu kalau yang S itu dulu namanya spiral kak. Spiral. Ya karena kalau sekarang itu bentuknya T, dia itu sering kita sebut sebagai koperti kayak gitu. Jadi nyebutnya beda lagi. Beda. Kalau Manfaat dan kegunaannya sama? sama, cuman Sama. dia kayak rebranding perbaruan aja. Kalau Oh, dulu kan gitu. bentuknya S, itulah dia punya spiral. Jadi masangnya juga tetap di tempat yang Iya sama? di mulut rahim. Enggak geser-geser dikit ya? Enggak. Enggak geser-geser dikit. Nah, kemudian jenis selain itu apa lagi? Nah, selain IUD ada juga implan ya kak. Implan Implan. itu alat kontrasepsi, dia itu berbentuk batang selang tipis yang dipasangnya di lengan atas, di bawah kulit Lengan lengan atas. atas seperti itu ya. Boleh kiri, boleh kanan? Kiri kak, harus kiri. Harus kiri? Ya tergantung, kalau misalnya pasiennya itu kidal kanan kayak gitu. Jadi berlawanan dari aktivitas yang sering dilakukan. Jadi kiri? Kalau dia normal, dia pasangnya di lengan kiri. Tapi kalau dia kidal kan, biasanya aktivitasnya pakai tangan kiri nih. Wah, ini kenapa harus kiri? Kalau kanan kenapa? Prosedurnya seperti itu kan. Prosedurnya seperti itu. Iya. Karena kalau tangan kiri kan jarang dibawa aktivitas, untuk tangan kanan itu kan kita aktif. Oke, artinya implan ya tadi Iya, ya? implan. Artinya implan ini tidak bisa, ketika dipasang tidak bisa digunakan dalam kegiatan yang berat gitu ya? Kalau saat pemasangannya aja, tapi nanti kalau dia sudah kering itu kan di bawah kulit ya kak, berarti dia harus prosedur pertama yang masang harus medis. Habis itu Iya. dia kan Nggak mungkin Mbak Dukun masang iya, gitu. maksudnya Bahaya kalau nggak Mbak Dukun yang masang. sembarangan kayak gitu kan. Jadi dia kan ada lukanya. Iya. Jadi untuk penyembuhan luka itu dia nggak boleh banyak aktivitas dulu, harus Sampai berapa lama dia tidak? Ada obat yang jenis antibiotik. Mm-mm. Kalau dia minum rutin biasanya besoknya udah nutup. Sebenarnya kenapa bukan nggak boleh aktivitas? Takutnya ketika dia mengangkat berat, barang itu keluar, karena implan itu bukan di dalam otot, di dalam kulit, tapi dia di bawah kulit. Di bawah Jadi kulit. ketika belum nutup, pas angkat keluar. Artinya setelah 1-2 hari pemasangan itu boleh menggunakan atau boleh beraktivitas kembali. Boleh. Jadi berat juga boleh. ya. Terus kenapa harus membedakan kiri atau kanan kalau boleh beraktivitas itu? Atau kalau terlalu berat mungkin kalau kanan terlalu aktif bisa keluar atau Iya gimana? bisa, Iya, karena karena dia aktif. belum jadi daging itu Oh, lukanya. gitu ya. Dia kan cuma di bawah kulit, jadi dia tuh kayak selang tipis ada di sini. Ya. Jangka waktunya berapa lama pemasangan? 3 tahun. Pemasangan itu 5 menit kita 5 menit. Terus Gampang. dipasang untuk jangka waktu 3 Tiga tahun. tahun. Sampai 3 tahun ya. 3 tahun. Tergantung jenis implan. Setelah pemasangan itu apa ada kontrol? Oh ada, nanti Ada. ada kunjungan pulang dari kami sebagai penyuluh untuk mengecek apakah ada keluhan. Itu biasanya 3 hari setelah pemasangan kami 3 hari. pantau. Ya. Sama dengan tadi yang pemasangan apa tadi? IUD. IUD tadi sama? Ya. Jangka waktunya juga sama? Beda, kalau IUD itu 8 sampai 10 tahun. 5 sampai 10 tahun. 5 sampai Ya, 10 tahun. 10 tahun ya. Wow, kalau dari kurus sudah gemuk, 5-10 tahun itu udah gemuk. Bisa jadi sering ada kasus yang penutupan lemak pada akhirnya ya. Nggak gini Kalau kak, terlalu lama. izin kalau misalnya NKJP itu biasanya jarang yang menyebabkan gendut, karena dia kalau apalagi kalau IUD itu kan bukan hormon kak, jadi dia cuma alat, jadi nggak mempengaruhi. Jadi saya berat salahnya di mana ya kok bisa gemuk ya? kakaknya pakai kali apa? Pertanyaan balik kan? Pertanyaan apa? balik. Nah, kita balik ke IUD tadi ya. Ya, Apa spiral tadi ya? IUD. IUD sekarang ya. yang tanya itu. Oke. Kenapa orang awam sering berkata ketika kita memasang itu harus pada saat kita menstruasi? Nah, gini kak, kalau misalnya kenapa kita masangnya harus pada saat bukan pada saat men ya? Kalau pengetahuan kami baiknya itu dia hari terakhir menstruasi, karena dinding rahim membuka seperti itu. Jadi hari terakhir. Nah, iya, kalau misalnya lagi mes deres-deres kasihan kan yang masang gitu kan. Iya. Jadi harus Tenang, pasti aman ya. ya. Cuma kita kadang-kadang ya gimana gitu ya, perasaannya juga kan. ya kasihan kan. Karena aroma terapi itu kan Ah, beda ya. kan gitu. Parfum. Oh gitu ya. Nah, kalau sudah IUD terus tadi apa namanya? Implan. Implan, ada apa lagi? Ada Mau ya? MOW kak.
MOE itu MOE apa? atau tubektomi. MOE atau tubektomi itu yang Tubektomi. kita sering sebut dengan kontrasepsi mantap untuk wanita. Hmm. Itu alat kontrasepsi sukarela yang biasanya dipasang kepada wanita jika dia tidak ingin hamil lagi, seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi dipasangnya di mana? Dia itu cara pemasangannya ini Kak, rahimnya ditutup atau di tali. Jangan bilang ditutup terus Ininya. di plester ya. Kan biasanya dia kan di Iya. rumah sakit. Oh, jadi bukan yang katanya istilahnya rahimnya dibalik itu bukan? Ada, Itu bukan. beda lagi. Beda. Tapi memang ada istilah seperti itu di kesehatan. Tidak. Karena saya orang awam gitu. Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Angkat rahim mungkin Angkat ada. rahim Itu. ada. Itu kan jadi saya tahu gitu. Iya. Jadi diikat ya Mbak ya. Iya. Jadi kalau Itu yang Ya, kalau ada dia. diikat atau diputuskan. oh gitu. Iya. Jadi biasanya itu tindakan seperti itu dilakukan untuk pasien yang seperti apa? Pertama dia yang sudah tidak ingin anak lagi. Habis itu yang ada syarat-syaratnya Kak untuk MOE itu. Karena dia kan kalau MOE itu tidak bisa punya anak lagi nih. Harus dipastikan dulu kepada si ibu atau si pasien bahwa dia benar-benar tidak ingin anak lagi, seperti Berarti itu. adanya perjanjian Ya. medis ya, antara medis dengan pasien ya gitu. Ada inform consent-nya kalau kami Oh ngomong iya. seperti Itu 3. Selanjutnya keempat. Dan keempat itu ada yang namanya vasektomi. Vasektomi ini ada namanya metode kontrasepsi yang dilakukan di tindakan bedah MOP. Tapi biasanya kalau di umum ini sering dibilang kebiri, padahal itu bukan. Kebiring. Iya, biasanya kalau di masyarakat kalau dilakukan vasektomi atau MOP ini suka dibilang nanti dikebiri. Enggak, itu bukan Kebiri kebiri. itu kan bukannya untuk laki-laki. Iya, ini Enggak, kebiri itu tidak berlaku untuk manusia. Tidak manusia. Iya. Tidak memanusiakan lah. Iya. Artinya kan seperti itu. Makanya di masyarakat awam itu sering bilang, ayo ditawarkan MOP, nggak mau karena pikirnya kebiri. Baik, kita jelaskan dulu itu apa ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. MOP itu adalah tindakan bedah untuk mencegah kehamilan juga, tapi dilakukan tindakan pada pria. Prosedur ini biasanya dilakukan untuk dengan pemotongan atau pengikatan vas deferens, yaitu saluran untuk penyaluran sperma dan testis ke penis. Ya, ini setelah dilakukan pemotongan, spermanya tetap keluar, tapi jika bakal janin itu tidak ada. Oh, ini yang sering dibilang KB untuk laki-laki. Iya. Oh, Benar. semangat sekali. Iya dong. Penyuluh KB, tapi semangat. Oh gitu, jangan-jangan nih. Oh, jangan-jangan sudah contoh. Bukan sudah sering menangani pasien begitu. Oh gitu, ya. iya, sering. Bahkan untuk di daerah wilayah binaan saya saja, Mampang sama Bingin Jumud itu nyaris 50% sudah ada yang MOP. Oke, saya ingin tahu dulu nih sebelum kita lanjutkan basicnya dari Mbak Putri dan juga Mbak Mega nih. Bidan. Perawat dong. dua-duanya. Tos. Perawat dong. Berarti saya bukan perawat ya. Saya itu tos nih ya. Oke, mungkin dilanjutkan kembali. Kelebihan dari MOP sendiri atau vasektomi tadi adalah efektivitas tinggi, kemudian dia permanen. Kemudian tidak mempengaruhi gairah seks. Jadi setelah dilakukan MOP ini nggak ada itu penurunan seks, malah tambah gairah, tambah hebat seksnya. Oh gitu. Iya dong, karena dia sudah tidak ada beban. Begitu ya. Dia pikir ada beban di mana? Karena waktu dia melakukan pengeluaran, itu sekitar sisa spermanya lagi tidak ada cikal bakal janinnya lagi. Jadi bebannya berkurang. Membunuh bibit janin itu. Iya betul. Oh gitu ya. Kemudian tidak menimbulkan efek samping karena dia lebih aman. Oh gitu. Tidak ada istilah, tidak ada persiapan khusus ketika sudah, kalau memang udah yakin bisa langsung berhubungan. Sebenarnya bagus loh pria ini, lebih enak pria yang pakai KB ketimbang wanita. Kenapa? Itu biasanya kalau pria yang sudah mau ber-KB itu biasa yang sayang istri banget. Nah, Kok kayak dongkol gitu sih ngomongnya? Iya, karena kalau dia sayang istri banget, kalau dia sayang istri banget pasti mau dong KB. Oh gitu ya? Iya. Jadi bukan di sini ibaratnya melampiaskan. Oh enggak. Oh gitu. Oke, selanjutnya. Tapi vasektomi ini tidak ada pemaksaan, dia adalah dilakukan atas keinginan pasien itu sendiri. Tapi dengan perjanjian tadi. Iya, ya, sama yang MOP tadi. Ada perjanjian, kemudian juga dia dilakukan tindakan bedahnya di rumah sakit, tidak bisa dilakukan di luar rumah sakit karena dia adalah jenis operasi kecil. Oke. Begitu. Mahal nggak sih biayanya vasektomi? Oh, kalau untuk di KB, kalau memenuhi syarat itu kita gratis ya. Gratis. Ada programnya. Ditanggung BPJS nggak sih? Enggak apa-apa. Enggak kalau Enggak. Enggak. Kalau ada BPJS biasanya di dalam
administrasi itu dilengkapin aja BPJS. Lengkap. Untuk biayanya nggak mahal ya? Enggak, gratis kalau Gratis. Kalau dari di ya. KB, kalau untuk biaya umum ya Nah, tapi kami menyarankan kalau untuk di KB mau KB apa aja, KB siap gratis. Asal mau KB. Oke, nanti kita lanjutkan kembali obrolan kita di siang hari ini. Sepertinya semakin seru, semakin hangat, dan sangat-sangat perlu untuk kita ketahui. Sesaat lagi masih bersama saya Linda Ali di Bising Bincang Siang. 97,1 Radio Darussalam. Mendengar, kita lanjutkan kembali masih di program Bising Bincang Siang kita di hari ini, dan tentunya masih bersama saya Linda Ali, edisi Kamis 3 Oktober 2024, masih dari kawasan Metropolitan Center Morabliti, dan masih dengan narasumber kami dari penyuluh KB Muara Klingi, tentunya di bawah naungan di BPKB Kabupaten Musirawas. Ada Mbak Putri di sini dan juga Mbak Megawati. Nah, tadi sudah dijelaskan di season pertama bahwa kita mungkin akan bertanya ya, di program KB metode kontrasepsi jangka panjang ini apa saja. Dan tadi juga sudah dijelaskan bahwa adanya MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, ini adalah merupakan alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda atau menjarakan kehamilan serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang. Dan juga tadi sudah dijelaskan bahwa metode kontrasepsi jangka panjang ini merupakan metode kontrasepsi dengan tingkat efektivitasnya tinggi, dengan tingkat kegagalan yang rendah, serta komplikasi dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode kontrasepsi non MKJP atau non metode kontrasepsi jangka panjang. Dan tadi juga kalau pendengar menyimak dari awal, dijelaskan apa saja jenis MKJP itu dan juga kegunaannya seperti apa ya. Tapi kita belum selesai nih, tentunya Mbak Putri juga Mbak Megawati ya, belum selesai. Kalau dari awal tadi kita menyebutkan MKJP yaitu metode kontrasepsi jangka panjang. Tentunya kalau ada jangka panjang ada yang namanya jangka pendek. Nah, kalau untuk jangka pendek itu sendiri jenis-jenis KB-nya seperti apa? ya kalau untuk yang non MKJP itu ada suntik, ada pil, Kondom suntik, pil, sama kondom. Ya. Suntik ini kalau tidak salah ada 2 jenis ya? Iya. Yang Suntik itu 1 bulan. 1 bulan dengan yang 3 bulan, Kak. Kenapa? Kelebihannya dari 1 bulan dan 3 bulan? Gini, kalau yang 1 bulan itu dia kan secara 1 bulan sekali dia disuntik. Ya. Habis itu biasanya kalau yang 1 bulan itu kalau yang cocok dia menstruasi. Seperti Menstruasi itu, ya. itu yang 1 bulan. Iya, Hmm. kalau yang 3 bulan itu dia kan penggunaannya secara 3 bulan sekali dia suntik lagi nih. Iya. Terus kalau yang biasanya efeknya kalau untuk yang 3 bulan biasanya pasien-pasien itu dia ndak menstruasi. Tidak Terus menstruasi. efeknya ke berat badannya naik seperti itu. Itu yang mungkin yang disebut tidak terjadi atau terjadinya penebalan pada dinding rahim. Ya, Bisa jadi seperti itu. Kemudian dia ada tambahan, kalau biasanya suntik itu dia kan ngefek kepada kulit, biasanya timbul flek, jerawat menahun. Itu suntik, Mbak ya? Iya, biasanya suntik. Flek yang di muka itu Iya, yang apalagi bikin kita. suntiknya sudah dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, misalnya sudah belasan tahun suntiknya. Begitu ya. Nah, biasanya pasien itu apakah dianjurkan oleh tim medis ketika mereka suntik itu dengan jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan itu berdasarkan riwayat dari pasiennya? Biasanya kalau yang suntik itu kalau biasanya sih Kak, kalau tim medis itu nyaranin untuk yang MKJP ya, karena dia kan Jangka jangkaunya panjang. panjang seperti itu. Kalau yang non MKJP ini biasanya jarang disarankan. Kenapa? Karena dia itu banyak efek untuk pasien itu sendiri. Oke, jadi kalau MKJP ini lebih dominan tidak mengandung hormon ya? Ada juga yang Ada. mengandung hormon. Yang tidak itu yang IUD tadi Kak. IUD Iya, tidak? karena dia cuma alat. Jadi biasanya setelah mereka melakukan suntik itu kami lakukan KIE. KIE itu berfungsi supaya bagaimana caranya pasien itu untuk dari suntik itu berpindah ke MKJP tadi. Kita jelaskan di KIE itu efek sampingnya, kelebihannya. Oke, implan tadi mengandung hormon tidak? Mengandung. Mengandung. Iya. Nah, yang diwajibkan untuk para ibu-ibu menggunakan kontrasepsi ini
yang seperti apa dengan kondisi yang bagaimana? Oke, kalau yang untuk IUD sendiri itu dia disarankannya kalau misalnya kontrasepsi jangka panjang untuk perempuan usia produktif. Pertama, Usia produktif itu ya, usia berapa, Mbak? produktif itu yang sekitar remaja sampai 49 tahun. Remaja pastinya belum. yang sudah menikah. Oh, yang sudah menikah. Jadi Menikah. usia berapa? Dari berapa? 15 biasanya. 15 yang sudah menikah ya. 15 sampai 49 tahun Oke. yang sudah menikah. Yang sudah menikah. Itu WUS maksudnya wanita usia sebut. Atau Jadi 15 sampai 40 tahun ya. ya. Berarti saya sudah termasuk, Mbak. Saya 17 lebih 3 bulan. Oke, kemudian Diperbolehkannya IUD itu untuk yang ibu-ibu yang menyusui boleh karena dia nggak mempengaruhi ASI. oh tidak Tidak, karena mempengaruhi. dia tidak mengandung hormon itu tadi, jadi aman. Oke, itu khusus IUD. Ya, IUD. IUD. Yang implan tadi mengandung hormon juga? Iya. Mengandung Kalau hormon. mengandung hormon, kalau IUD tidak. Oh, IUD. Jadi semua jenis kontrasepsi itu hanya IUD yang tidak menggunakan hormon. Iya. Iya. Oh, gitu ya. Sama itu tadi Kak yang apa? MOP. MOP, MOW yang saya. Oh, iya. Karena itu kan Iya. melalui prosedur bedah. Oke, sederhana. yang untuk laki-laki tadi ya. Laki-laki dan Tapi sama perempuan, ya. iya. Oke. Nah, saya pernah mendengar nih katanya ada kondom untuk wanita. Apa benar? Memang dulunya ada, cuman tidak diproduksi lagi. Kenapa? Itu aktivitasnya rendah kayaknya. Efek sampingnya? Biasanya kondom wanita itu dulu itu kan berbentuk dimasukkan ke dalam vagina. Biasanya ini tingkat kegagalannya tinggi karena waktu melakukan hubungan itu dia sering terdorong. Oh, gitu. Karena dia bentuknya kayak apa ya? Balon. Iya, kayak baru dimasukkan gitu. Iya, saya nggak tahu Mbak kayak Oh ya. Nggak bawa contoh. Nggak bawa contoh. Harusnya bawa Mbak contoh ini loh, gitu Tidak kan. produksi lagi Kak. Jadi Ah, susah produksi lagi. lagi. Iya, Iya. nggak efektif. Aha ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai IUD, implan ataupun jenis-jenis kontrasepsi, dan tentunya untuk pil sendiri ada jenis-jenisnya ya. Pil KB ini. Oh, pil. Iya. Ada kan? Saya pernah melihat nih, kalau dari bidan mungkin hanya yang bentuk 4 persegi panjang itu kan tempatnya, tetap pilnya kecil-kecil. Tapi saya pernah melihat juga yang bentuknya bundar gitu. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Bedanya di mana? Perbedaan pil itu sebenarnya semuanya sama, kandungannya sama. Dia itu mungkin dibuat bentuk variasi untuk cara minum biasanya. Cara minum? Iya, biasanya kalau yang berempat begini, Senin Selasa. Oh, gitu. Ada yang Ada ada warnanya. ya, bulat juga sama sebenarnya Senin Selasa, cuman mungkin dari cara variasi minumnya saja. Tapi dari segi harganya juga berbeda loh, Mbak. Mungkin ini Kak, kalau biasanya kan ada gimana ya, apa? Kalau yang pil itu yang dari kita, dari BKKBN itu biasanya dikasih secara gratis. Oke. Nah, tapi kalau yang kita beli kayak di dokter atau di Di apotek, rumah sakit atau klinik itu beda, mungkin beda perusahaannya. Ada lagi tuh jenis pil yang memang dibeli di apotek itu yang katanya yang mirip Mediana kalau nggak salah ya, itu memang lebih mahal karena memang dia tuh tidak mengganggu hormon. Memang Oh, dia tidak dibeli mengganggu di hormon ya? ada jenisnya seperti ada. Oke. Jadi memang ternyata suntik ada 2 macam, pil juga ada 2 macam, bermacam-macam. Mungkin juga tergantung dari riwayat dari pasien itu Iya. sendiri ya. Baik, sementara ini kami informasikan waktu sudah menunjukkan pukul 13:37 menit. Artinya kita masih ada tersisa sedikit waktu kebersamaan kita di program Bising Ini Bincang Siang kita. Nah, memang masih banyak nih yang harus kita bahas biar tahu ya. Kalau tadi yaitu jenis-jenis dari FKCP ini, kemudian manfaatnya, dan juga kita tidak hanya manfaatnya saja, kita juga harus tahu efek sampingnya ataupun jangka-jangka yang harus digunakan untuk para pasien ini, sebatas mana akibatnya jika memang terlalu lama menggunakan kontrasepsi ini. Tapi nanti kita akan kupas habis ya sesaat lagi. Tetap bersama saya Linda Ali di program Bising Bincang Siang.
Inilah Radio Darussalam, dan terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang masih setia mendengarkan Radio Darussalam, dan tetap dengan harapan kami jadikan Radio Darussalam ini merupakan corong informasi Anda. Masih bersama saya Linda Ali di sini di program Bising Bincang Siang kita dengan narasumber kita dari DPPKB Kabupaten Musirawas, yaitu penyuluh KB dari Muara Klingi, ada Mbak Putri dan juga Mbak Megawati. Yang kita bahas di siang hari ini yaitu KB metode kontrasepsi jangka panjang. Tadi kita sudah membahas beberapa jenis KB ataupun juga kontrasepsi yang harus digunakan dengan riwayat pasiennya juga. Nah, saya ingin tanya nih, mungkin dengan Mbak Putri ya. Dengan Mbak Putri saya ingin tanya, kalau tadi dijelaskan bahwa adanya IUD, implan, dan lain-lain itu manfaat dulu nih untuk ibu-ibu yang menggunakannya itu. Salah satunya tadi sudah dijelaskan bahwa membuat jarak ya, jadi mengurangi angka kelahiran juga tentunya ya, seperti mutunya KB anak dua anak lebih sehat. Dua anak lebih sehat. Kalau nambah lagi gak sengaja gitu. Istilahnya kadang-kadang ibu-ibu kalau nambah iya nih kebobolan, kok bisa kebobolan gitu. Mungkin sering juga kita mendengar ada permasalahan yang terjadi di luar sana. Ada yang istilahnya pernah kejadian, saya juga pernah baca ketika ibu itu merasa menggunakan implan bukan apa tadi IUD, tapi dia tetap hamil. Nah itu bagaimana? Ini Kak, biasanya kalau dia itu sudah menggunakan IUD tapi dia hamil, maaf ya, ini kan sebelumnya mungkin dia itu sebelumnya nggak pakai KB nih, terus dia sudah melakukan hubungan suami istri gitu, dan dia nggak tahu kalau dia sebelumnya nggak hamil, pas dia ternyata mensnya itu telat seperti itu. Nah ternyata tapi dia sudah terlanjur pakai IUD, dan ternyata itu sebelum dia sudah hamil sebelum dia pakai IUD seperti itu biasanya. Oh gitu, kasihan IUD-nya ya jadi sasaran ya. Iya. Karena pernah saya baca juga, pernah melihat sampai katanya iya sih ya, sampai IUD-nya ada di ini kening anak gitu ya. Kok bisa ya? Itu mungkin kan Ya karena tadi mungkin ya. Terjadinya satu hubungan sebelum dia menggunakan IUD. Ya, itu untuk IUD. Nah makanya tadi sudah dijelaskan lebih baik menggunakan sebelum melakukan hubungan itu ya Mbak ya. Oke. Dan hari terakhir pada saat menstruasi. Nah jadi kita bisa menyimpulkan ini. Tapi langsung nih per satu-satu saya mau tanya, menggunakannya seperti itu, kemudian juga manfaatnya tadi sudah dijelaskan, efek sampingnya untuk IUD ini apa? Efek samping IUD itu yang pertama nyeri atau kram perut. Biasanya kan setelah pemasangan itu kan namanya benda asing ya Kak yang dimasukin di tubuh kita. Dia biasanya setelah pemasangan IUD itu dia akan mengalami nyeri atau kram perut 3-6 bulan awal pemasangan. Tapi setelah 3-6 bulan itu biasanya aman. Jadi kram perut itu terjadi ketika dia masanya menstruasi atau dia adaptasi saat pemasangan IUD itu. Oh gitu. Ya. Jadi karena dulu saya pernah menggunakan IUD, tapi ketika sudah waktunya untuk menstruasi, tanda-tandanya saya merasakan kram di perut. Nah kalau kram perut itu sudah terjadi, pastinya 1 atau 2 hari itu akan menstruasi gitu. Nah itu tadi IUD ya. Kemudian kalau implan sendiri? Kalau implan sendiri efek sampingnya yang pertama yaitu ada perubahan siklus menstruasi. Nah ada yang pasien-pasien yang dia pasang implan itu ada yang mensnya rutin, ada yang enggak Kak. Tapi biasanya terjadi pada saat-saat awal pemasangan implan itu sendiri. Karena dia adaptasi itu tadi. Kalau dia udah implannya udah berjalan kayak 1 atau 6 sampai 1 tahun sampai 3 tahun itu biasanya aman. Mensnya lancar 1 bulan sekali. Gitu ya. Jadi kalau untuk ini sendiri wow tadi indikasi wow-nya seperti apa? MOW. MOW apa W? Bukan operasi wanita. Sudah salah ngotot ya. Oke, MOW-nya tadi seperti apa nih efek sampingnya? Efek
samping dari MOW itu ada yang kram, terus dia pusing. Keramnya di mananya, Mbak? Perut. Oh, keram perut, iya. Karena dia kan habis menjalani proses bedah, Bedah, nah, ya. jadi dia kram perutnya. Nyeri juga mungkin habis dilakukan bedah itu sendiri ya Kak ya. Nggak mungkin kalau operasi gitu dia nggak sakit kan kayak gitu. Jadi pusing juga, perut kembung sama pundaknya terasa sakit. Pundaknya terasa sakit. Kita tinggalkan MOW, Ya. kita beralih ke vasektomi. Nah, mungkin Mbak Mega bisa menjelaskan. Ya baik, untuk efek samping dari MOP itu sendiri, ini MOP ini adalah kemandulan permanen. Setelah dilakukan MOP ini permanen. Permanen ya? Iya, jadi kalau memang tidak ini punya anak lagi, memang kita arahkan ke MOP nya. Oke, untuk prianya. Karena dia permanen sifatnya. Kemudian sedikit memar kan di dekat pembedahan itu agak nyeri. Pembedahan itu biasa tidak berlangsung lama. Kemudian vasektomi ini membutuhkan waktu 8 sampai 12 minggu. Itu Jadi setelah dilakukan operasi ya? kecil itu, dia tetap dianjurkan menggunakan kondom karena waktu berhubungan kan masih ada sisa-sisa dari sperma itu sendiri. Oh, begitu. Itu biasanya 8 sampai 12 minggu kita. Jadi operasinya itu kayak sunat bukan, Bu? Oh, bukan. Beda ya? Beda. Oh, begitu. Jadi prosesnya juga pengeringannya itu cepat ya? Cepat. Biasanya tuh pembedahannya juga tidak memakan waktu lama, paling 20 menitan. Menggunakan laser atau tidak itu, Mbak? Laser biasanya. Laser ya? Iya. Laser. Nah, biasanya sering ditemukan di lapangan usia berapa nih yang sudah mulai menggunakan vasektomi ini? Dia ada kategori anak lebih dari 2. Anak lebih? Iya, lebih dari 2. Kemudian memang sudah ada persetujuan antara pasangan itu sendiri memang sepakat untuk tidak ingin anak lagi, atau si istri ini tidak bisa menggunakan KB hormon. Jadi kita arahkan ke MOP. Suami. Ya lagi-lagi itu Mbak tentang yang sayang istri. Tapi Sayang kalau istri. biasanya kalau sayang istri cepet nih korban gua. Cepat ya? Iya. Sayang istri. Sayang istri dulu. Sayang istri. Iya, sayang istri dulu. Pokoknya yang udah berani MOP ini, wah sayang istri banget. Jangan diragukan lagi nih. Oh, gitu ya? Iya. Katanya 2 anak untuk yang kategori 2 anak gitu kan? 2 atau lebih. 2 atau lebih. Jadi minimal 2 atau lebih ya? Iya, karena dia ada kategorinya nggak bisa. Nah, terakhir nih untuk menutup obrolan kita di program Bising ini, saya ingin tahu sih hal terberat yang ditemukan oleh penyuluh KB di lapangan seperti apa? Saya Mbak Mega dulu nggak apa-apa? Hal terberat yang kita temukan di lapangan adalah mengubah mindset. Mindset ya? Iya, jadi ketika kita melakukan KIE itu tidak semua masyarakat itu langsung menerima bahwasan apa yang kita sampaikan itu langsung diambil. Kadang-kala tuh ketika kita sudah lakukan KIE, kemudian misalnya nih masalah KB nih sudah kita lakukan KIE, terjadilah miskomunikasi antara suami istri. Itu kejadian saya alami sendiri. Di waktu itu saya melakukan KIE tentang MOW, karena ini umur 36 tahun, anaknya maaf sudah 8. Jadi itu memang saya arahkan ke situ, jadi saya bawa MOW. Tadinya memang sudah disetujui suaminya. Kemudian setelah pulang dari MOW itu, ya mungkin masih karena dia pemahaman berada. Kemudian sampai di rumah, si suami dikasih tahu tetangganya, katanya ditutup itu saluran lubang. Ngamuk ke kami, jadi kita lakukan KIE, terus pendekatan, akhirnya clear masalahnya. Itu paling berat. Kami dibawain golok itu. Iya wajar Mbak, kalau lo Iya, karena kemana? Iya, karena kan pemahaman rendah itu tadi Mbak. Jadi dia dikasih tahu, oh kamu tutup. Jadi kita tuh kayak yang sampai dibawain golok. Akhirnya kami lakukan pendekatan terus. Akhirnya sampai diperiksa sama dia sendiri. Kami kasih tahu, ada baru aman. Itu paling berat kayak lewat. Tapi dia kami kan sisain dikit ya gitu. Iya. Dan dia bukan di situ yang ditutup. Oh bukan. Karena memang merubah itu Mbak. Berarti sebelumnya nggak dilihat dulu kondisinya? Enggak, karena dia sudah termakan apa yang disampaikan oleh tetangganya. Terus Jadi tetangganya maksudnya bermain, tapi dia langsung ini. Oke. Lucu juga. Itu paling berat Mbak. Paling Selama berat. saya menjadi penyuluh KB, itu paling berat saya lewat. Sampai saya tuh bingung. Tapi nggak kapok kan? Nggak kapok, tetap semangat. Semangat. Karena temuan-temuan di lapangan itu terkadang menjadikan kita motivasi. Iya. Kalau Mbak Putri sendiri? Ya kalau saya sendiri yang terberat selama saya jadi penyuluh KB, ya mungkin mirip-mirip ya Kak, karena di sini kan kita sebagai penyuluh nih. Mbak Putri suaranya halus gitu. Kalau lagi kumpul penyuluh gitu, suara yang
yang diberikan edukasi itu lebih kencang gimana? Kami pakai Mika. Pakai Mika. Iya, Kami kayak pagi. Kalau dia orasi. Iya. Oh gitu ya. Ya, kemudian kalau selama saya jadi penyuluh KB itu tantangan terberatnya yaitu tadi mengubah mindset. Terus kan kalau kita kan di lapangan kan padahal kita niatnya baik ya Kak untuk mereka itu supaya menjarakkan kehamilannya seperti itu. Jadi secara tidak langsung pola hidup sehat lah ya. Ya, terus supaya mau pakai KB terus banyak juga kan ada kadang masyarakat yang nggak mau pakai KB, nggak mau nggak boleh suami seperti itu. Gitu. Terus Tapi juga nggak ngomong Mbak, nggak boleh suami, udah ganti aja suaminya. Yang suami tadi istrinya nggak buka ini, suaminya yang apa vasektomi tadi, oh udah ganti babon. Enggak sampai segitu kan. Iya kan. Nah kalau kita berbicara tadi, aduh tantangan terberatnya seperti ini, versinya Mbak Putri seperti ini, Mbak Mega seperti ini, ya tentunya itu sebagai penyemangat lah ya, proses untuk kita bisa lebih maju dengan sifat ataupun apa yang kita berikan itu mulia di mata masyarakat tentunya. Tapi kesan terindah, nah saya ingin tahu dulu nih, sudah berapa lama menjadi penyuluh KB? Saya 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Mbak Putri? saya jalan 4 ya. Jalan 4 tahun. Tapi tentunya sudah begitu banyak pengalaman-pengalaman, temuan yang di lapangan ya. Nah, menutup nih, kenangan terindah deh ketika menjadi penyuluh ini apa sih yang berkesan sekali ketemu dengan masyarakat-masyarakat di luar sana? Ketemu jodoh. Ketemu. Jadi jodohnya lagi di vasektomi? Oh enggak. Jadi lagi main nih lagi KIE. Kebetulan KIE di Polsek. Oh, jangan-jangan nonton video ini ya? Iya, ketemu jodohnya di Polsek. Pak Pol ya? Iya. Tapi nggak kena tilang kan? Enggak. Jadi Ibu Bayangkari nih Iya, ya, Bayangkari. tadi Ibu Bayangkari. Jadi dari penyuluh ketemu jodoh juga. Ketemu jodoh di situ ya. Jodohku di penyuluhan. Di tempat penyuluh. Jodohku di tempat penyuluh. Dan saya rasa di sana ada apa ya? Ada tanda tersendiri di situ ya. Jadi kalau lagi berantem sama suami kan kita penyuluhan di sana dulu. Kalau berantem MOP nih. Tapi suaminya nggak keluar SOP. Kalau Mbak Putri sendiri gimana nih? Kalau saya kan termasuk belum lama ya Kak, mungkin Lama juga Mbak, 4 tahun. Kalau kita pembenaran kata sudah berapa banyak kata-kata itu ya. ya. Kalau kesan terindahnya tadi ya. Iya. Iya, jangan nangis dulu. Santai ya. Jadi kalau kesan terindahnya kan kita kan melayani masyarakat. Kalau ya penyuluh KB itu kan biasanya kami mendampingi pelayanan tuh Kak, pemasangan iklan segala macam. Nah kesan terindahnya saat kami dihargai di situ Kak gitu. Dihargai di situ ya. Memang kita ditempatkan di tempat yang layak lah, ibarat di tengah-tengah masyarakat yang memang membutuhkan kita. Ya. Sungguh mulia sekali. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di luar sana masih ada penyuluh-penyuluh yang juga tetap bersemangat untuk memberikan informasi, penyuluhan, edukasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Musirawas dimanapun berada ya. Apalagi yang sistemnya door to door juga, yang mungkin ketika ke rumah masyarakat ada gugu ngejar, pastinya kan hal-hal yang sering terjadi di lapangan yang kadang-kadang di luar dugaan kita ya. Tapi ya saya apresiasi deh 2 jempol untuk narasumber kita di siang hari ini. Terima kasih Mbak Mega, terima kasih Mbak Putri. Terima kasih, Obrolan Kak. kita di siang hari ini seputar KB metode kontrasepsi jangka panjang. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali untuk semua kaum ibu-ibu di luar sana, juga bapak-bapak yang mungkin belum memahami, dan pada akhirnya dengan memberikan informasi di program Bising ini, akhirnya kita bisa memahami, pengetahuan kita akan bertambah. Terima kasih untuk semuanya. Tetap setia selalu bersama Radio Darussalam di program Bising, dan nantikan program Bising selanjutnya tetap bersama saya Linda Ali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.